sehingga ngomong Jawa malah keselak-selak gitu kan. Nek do halus tapi nek ngoko itu kan ya ora pantes. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini alhamdulillah kita semua, khususnya yang berada di ruangan ini, senantiasa banyak sekali mendapatkan nikmat yang kita rasakan betul saat ini adalah nikmat sehat dan kesempatan. Rekan-rekan semua, teman-teman dari perangkat daerah, khususnya nanti yang menangani di subak program ya ini kan. Kita tahu bahwa RPJMD 2018-2023 nanti akan berakhir tahun depan, 2023. Kemudian 2024 kita ada pesta demokrasi serentak, gitu kan. Mulai dari Pilpres, Pileg di bulan Februari 2024, kemudian Pilkada serentak itu nanti di akhir tahun 2024. Sehingga untuk menjelang ke sana kita menyiapkan semacam rencana pembangunan jangka menengah yang sifatnya transisi. Kemarin dimulai tahun 2022 ini untuk kepala daerah yang berakhir di tahun 2022, Inmendagri 70 2021 untuk menyusun RPD 2326 untuk yang kepala daerahnya berakhir di tahun 2022. Nah, kebetulan Jawa Tengah besok Pak Ganjar dan Gus Yassin akan berakhir masa jabatannya di tahun 2023. Sehingga kita harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah transisi atau dinomenklaturkan itu kan rencana pembangunan daerah gitu kan. Itu untuk tahun 2024-2026. Ini harapan kami, ini adalah momen baik karena kita 2025 nanti RPJPD kita 2005-2025 akan berakhir, sehingga momen baik betul kita untuk lebih cermat dalam menyusun dokumen perencanaan, baik yang nanti jangka panjang, jangka menengah, maupun yang terbreakdown atau yang terjabarkan setiap tahunnya melalui RKPD. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah ada semacam kick-off meeting ya untuk penyusunan RPD, rencana pembangunan daerah 2024-2026, dan harapan kami workshop untuk penyusunan RPD 2 hari ini nyuntulung bisa diikuti dengan baik bersama-sama Pak Beda dan teman-teman perangkat daerah yang berkaitan dengan penyusunan program di masing-masing perangkat daerah untuk lebih cermat. Karena nanti ada beberapa hari ini mungkin teori, nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami. Ada 3 hal hari ini, besok, dan harapannya di samping nanti ada teori itu kan Bapak, ya bukan teori lah, dalam artian kita merefresh kembali berkaitan dengan cascading, dengan pohon kinerja, dengan bagaimana kita melihat permasalahan sampai dengan akar permasalahan, itu sehingga harapan kita bersama, isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan yang masih mengemuka sampai 2026 paling tidak, itu masih menjadi hal-hal yang merupakan concern kita bersama untuk upaya-upaya percepatan penyelesaiannya. Rekan-rekan semua, hari ini nanti ada 3 materi yang akan disampaikan oleh Mas Muji. Ini adalah isu strategis dan permasalahan, dan harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa mencoba mulai mengidentifikasi, menginventarisasi isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan yang masih mengemuka, yang masih
di Jawa Tengah khususnya yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita akan merefresh kembali, mengingat kembali, mencoba mengingat kembali gitu kan berkaitan dengan pohon kinerja dan cascading, termasuk di dalamnya adalah indikator kinerja, termasuk nanti mungkin bisa didiskusikan indikator kinerja X gitu kan, target indikator kinerjanya apakah itu sifatnya pertumbuhan setiap tahun atau kumulatif setiap tahun dalam jangka 5 tahunan atau mungkin karena ini RPD 3 tahun ke depan. Kemudian nanti dari inspektorat akan memberikan materi berkaitan dengan manajemen risiko. Jadi harapan kami ini adalah satu kesatuan sehingga rekan-rekan semua nanti dalam menyusun RPD, karena ini 98% teknokratik lah, teknokratik gitu kan. Karena nanti keterlibatan Dewan sesuai dengan Inmendagri yang 70 2021 kemarin hanya pada saat konsultasi publik yang kita rencanakan akhir Januari atau mungkin awal Februari tahun depan. Saya kira itu pengantar dari kami, rekan-rekan semua. Kami persilahkan Mas Muji dan teman-teman, Pak Amar, kemudian nanti dari inspektorat mungkin diskusi, memberikan materi sambil diskusi. Mungkin tidak materi rampung baru diskusi, tapi silakan mungkin materi jalan, ada hal yang ditanyakan, mungkin ada hal yang ingin diperjelas, silakan didiskusikan sehingga betul-betul nanti Bapak Ibu sekalian paham betul berkaitan dengan isu-isu strategis permasalahan, termasuk indikator kinerja dan target indikator kinerjanya. Kami tekankan, perhitungkan betul dengan target indikator kinerja yang harus terukur dan realistis gitu kan. Jangan sampai nanti rekan-rekan semua mencantumkan target kinerja yang cukup tinggi umpamanya. Nanti apakah itu nanti RPJMD atau mungkin RPD ini gitu kan. Itu dalam rangka supaya nanti mendapatkan alokasi anggaran yang lebih tinggi. Di mana kita tahu bahwa kondisi saat ini rekan-rekan semua berkaitan dengan kapasitas fiskal kita yang sangat terbatas, betul-betul nanti cermati betul isu-isu strategis dan permasalahan serta upaya-upaya percepatan penyelesaiannya, kemudian upaya percepatan penanganannya terukur setiap tahun sehingga kalau memang ternyata nanti anggarannya juga tidak terlalu besar, betul-betul bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang strategis dalam rangka percepatan untuk penanganan isu-isu strategis maupun permasalahan-permasalahan yang masih mengemuka. Beberapa hal mungkin yang masih mengemuka, silakan didiskusikan, ada masalah kemiskinan, kemudian bagaimana kita menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Kita tahu kondisi global saat ini betul-betul sudah harus kita waspadai bersama, sehingga kita harus betul-betul antisipasi, karena beberapa negara yang tadi menopang, negara-negara besar ini juga inflasinya sudah jauh lebih tinggi, meskipun kita tahu Agustus kemarin inflasi kita di Indonesia masih di kisaran 4,7%. Saya kira rekan-rekan semua, selamat melakukan workshop dan harapan kami hari ini teori, besok sudah praktek, di selang-selang teori nanti sudah coba sekilas melakukan sampling gitu sesuai dengan tusinya masing-masing perangkat daerah, besok didiskusikan sehingga nanti pada waktu kita menyusun dokumen RPD, dokumen RKPD, bahkan nantinya 2024 kita sudah harus menyusun RPJPD, betul-betul dengan menopo kecermatan yang lebih tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ngaten, silahkan berdiskusi, berworkshop. Nanti mungkin akan lebih banyak diskusi ya Mas Muji, Pak Marlubi, karena sebetulnya kita merefresh kembali lagi saja, merefresh kembali
terutama mungkin kecermatan-kecermatan terkait dengan apakah subkegiatan ini X indikatornya betul ini atau tidak. Permasalahan X kira-kira isu strategisnya X kira-kira permasalahannya masih sama sebelumnya atau mungkin sudah bergeser. Termasuk nanti manajemen risiko gitu kan. Karena kita tahu output, contoh mungkin ya, contoh kemarin kita diskusi berkaitan dengan MRI itu, manajemen risiko indeks manajemen risiko itu kan. Saat ini kita tahu output dari kegiatan pendidikan kita mungkin kinerjanya SMA, SMK, peserta didiknya lulusnya 100% dengan nilai di atas 8 atau mungkin di atas 8,5, kinerjanya baik. Sehingga bagaimana caranya bocah-bocah yang nilainya baik. Sedangkan kita tahu dengan pengalaman kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua mungkin bisa, semua yang anak yang saat ini mungkin atau mungkin beberapa tahun yang lalu indeks prestasinya atau akademisnya tinggi, sukses dalam menjalani atau mungkin mengarungi kehidupan yang ada. Belum tentu sukses gitu kan. Sehingga hal-hal seperti ini monggo dicermati betul, didiskusikan betul sehingga nanti berkaitan dengan isu-isu strategis dan permasalahan, indikator kinerjanya juga betul-betul cermati betul. Cermati betul karena kita sudah harus lebih cermat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan baik nanti jangka menengah maupun jangka panjang yang akan kita susun 2024. Matur nuwun, apabila kami dalam menyampaikan pengantar ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan berdiskusi. Insya Allah nanti kita jadwalkan sampai jam 3 sore ya, jam 3 sore lah. Tapi kalau mungkin materinya 3 materi tadi mungkin ya tidak terlalu panjang, tapi harapan kami diskusi-diskusi yang betul-betul menjadi bahan-bahan krusial yang ada di rekan-rekan semua, diskusi Bapak Ibu sekalian, cermati betul sehingga nanti akan terimplementasi di dokumen perencanaan kita lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, matur nuwun Pak Kabid. Pak Kabid boleh masih di kursi juga nggak apa-apa loh Pak. Mas Ibnu moderator nggih. Ben nganu lah napa agak sedikit terang di depan gitu kan. Pak Ibnu silakan menempatkan diri, tapi sebelumnya kita ada pengumuman dulu. Minta tolong teman-teman buat nyarotin yang barusan dikirim. Aman. Sebelum memulai acara, bukan materi, yang pertama kita ada kabar buruk dulu. Silakan ditayangkan dulu teman-teman yang di belakang. Karena ini sifatnya workshop, jadi materi sedikit, prakteknya akan lebih banyak. Nah, sebelum kita mulai, ini sudah ada tugas. Silakan diperhatikan full screen, silakan diperhatikan layar. Tugas Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya adalah membuat pohon masalah, pohon kinerja disertai indikator kinerja, risiko, analisis resiko, pelakuan resiko pada sasaran strategis. Jangan khawatir, yang harus teman-teman lakukan adalah stay di sini, mendengarkan narasumber dan perhatikan slide-slide narasumber. Karena di situ ada semua jawabannya. Gitu. Kemudian, tugas tersebut disusun sesuai dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah. Misalnya dinas ya urusan pendidikan, dinas lingkungan hidup, urusan lingkungan hidup dan kehutanan, pilih salah satunya aja. Kalau ada 3 urusan satu dinas, ya pilih salah satu urusan aja. Ngaten nggih? Kemudian tugas
besok dikumpulkan dan dipresentasikan. Kita mau lihat sejauh mana teman-teman perangkat daerah, Bapak Ibu Sedoyo, bisa menyusun apa-apa yang ada di poin yang pertama. Ngaten. Nanti formatnya akan kita share. Santai. Kemudian, para pengampu tidak bebas tugas. Para pengampu tetap 24 jam bisa dihubungi untuk konsultasi. Kayak halo dok. Gitu nggih? Sampun, ada pertanyaan? Ngoten? Oke, silakan didengarkan dan dipahami. Silakan diresapi materi pada hari ini. Monggo Pak, yang pertama Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, penugasan ini memplek foto saya untuk duduk di depan untuk memandu acara ini. Tentu pagi hari ini sampai sore nanti ada hal-hal yang sangat luar biasa yang harus didengarkan bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan Renstra Panjenengan 2024-2026. Hari ini ada 3 materi yang akan dibahas dan semuanya sangat penting. Yang pertama terkait dengan penetapan isu strategis dan permasalahan. Kemudian yang kedua terkait dengan teknik penyusunan pohon kinerja. Kemudian cascading dan indikator kinerja. Yang terakhir terkait dengan manajemen risiko. Ketiga materi ini sangat luar biasa dan mohon Pak Muji nanti mungkin paparannya detail, kemudian langsung tanya jawab Pak. Karena saya yakin kalau hari ini permasalahan masing-masing OPD itu bisa diungkapkan, terus nanti pulang, kemudian ada PR tadi disampaikan oleh pembawa acara, mereka sudah menetapkan. Sebelum acara dimulai, karena ini agar tidak tegang, mari kita pakaikan semangat pagi. Ya, terima kasih. Monggo Pak Muji, karena waktu untuk diskusi nanti saya ingin lebih detail. Masing-masing OPD harus bertanya terkait dengan isu strategis yang ada di masing-masing OPD. Jangan sampai belum paham betul pulang Pak. Belum paham betul pulang. Atau belum paham betul meninggalkan lokasi ini. Dan besok bertanya yang lebih di pengampu itu lebih Pak ini gimana? Pak ini gimana? Mulai dasar lagi. Saya pikir itu yang kita harapkan, tidak memperpanjang waktu. Monggo Pak Muji untuk dapat menyampaikan materi, memperkenalkan diri sendiri ya Pak ya, karena tidak kenal dan tidak sayang.